juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saat ini sudah sepantasnya kalau kita mengaturkan syukur, bersyukur atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pendalaman iman dalam rangka Tahun Santo Yosef ini sebagai wujud kesetiaan kita, juga sebagai wujud refleksi atas kelemahan kita, sehingga kita mesti menggali keutamaan-keutamaan Santo Yosef, Bapa Pelindung Gereja Semesta, meneladani dan menjiwainya. Dengan demikian, di setiap gerak langkah dalam dinamika kehidupan kita juga dihiasi keutamaan-keutamaan tersebut. Kita sudah belajar bersama dari memahami 3 keutamaan Santo Yosef yang kita geluti bersama dalam pendalaman iman 1 sampai dengan 4. Keempat keutamaan tersebut adalah seorang bapak yang dikasihi, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih, seorang bapak yang taat, seorang bapak yang menerima. Malam ini kita akan bersama-sama belajar dari keutamaan Santo Yosef yang lain, yaitu seorang bapak yang berani secara kreatif. Marilah kita sekarang, sebelum melanjutkan,
acara pendalaman kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pernyataan dan berkat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan kami yang masih jauh dari sempurna. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memilih Santo Yosef yang dapat menjadi teladan hidup kami. Keutamaannya dapat kami teladani untuk menyempurnakan kehidupan kami. Hadirlah dan bimbinglah kami, agar kami dapat mampu memahami dan menyadari keutamaan Santo Yosef sebagai seorang bapak yang berani secara kreatif dan mampu menghayatinya dalam perilaku kehidupan kami. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan pendalaman yang pertama telah disampaikan bahwa Paus Fransiskus merefleksikan keutamaan Santo Yosef dan kemudian menuangkannya dalam surat apostolik yang berjudul Patris Corde, berdasarkan pada teks perikop Injil. Di antaranya adalah Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan mengulas perikop dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7 sebagai dasar refleksi kita terhadap tema Santo Yosef, seorang bapak yang berani secara kreatif. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan teks kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar diadakan sensus bagi semua penduduk di seluruh dunia. Inilah sensus penduduk yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi gubernur di Syria. Maka semua orang kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Yusuf juga meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, dan menuju Yudea ke kota Daud yang disebut Betlehem, karena ia berasal dari garis keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang hamil. Ketika Yusuf dan Maria berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria pun melahirkan anak laki-lakinya yang pertama. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada kamar bagi mereka untuk menginap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa Allah mewujud dalam rupa manusia yang harus lahir di kandang hewan, yang di tempat yang bagus? Bagaimana kalau di rumah sakit bersalin, atau di hotel yang bagus, atau
di istana raja, tapi tidak yang terjadi sebaliknya. Justru tempat yang paling pertama untuk menyatakan kehadirannya di tengah dunia ini adalah sebuah kandang yang hina. Jawabannya satu, karena tidak ada tempat. Sebagai suami yang bertanggung jawab, Bapak Yosef pastilah akan mengusahakan tempat yang terbaik untuk kenyamanan Maria dalam melahirkan putranya. Karena tidak ada tempat, maka Bapak Yosef terpaksa mengambil suatu tindakan secara berani, secara kreatif, membawanya ke kandang palungan domba untuk bisa beristirahat melahirkan putranya. Bapak Yosef menata palungan kandang sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang layak dan nyaman untuk bisa dipakai sebagai tempat beristirahat dan melahirkan Tuhan Yesus. Di tengah menghadapi masalah dan situasi yang mendesak untuk segera diselesaikan, Bapak Yosef dengan berani secara kreatif menyulap kandang domba menjadi tempat penginapan yang layak dan nyaman untuk beristirahat. Berhadapan dengan bahaya yang akan datang dari Herodes yang ingin membunuh sang anak, sekali lagi dalam mimpi Yosef diperingatkan untuk melindungi sang anak, dan di tengah malam itu ia pun juga menyingkir ke Mesir. Dengan meneladan Bapak Yosef dalam kisah di atas, kita diajak untuk tidak gampang bersungut-sungut, tetapi marilah kita secara berani dan kreatif mengidentifikasi masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa mencari terobosan-terobosan baru untuk mengatasi masalah kita. Aktualisasinya, dalam masa pandemi ini kita sungguh-sungguh memerlukan teladan Santo Yosef untuk bisa mencari terobosan-terobosan secara kreatif untuk bisa menolong kita sendiri dan umat yang lain keluar dari masalah bersama-sama. Mari ulasan ini kita tanamkan dengan menyimak surat Bapak Paus dalam Patris Corde. Seorang bapak yang berani secara kreatif. Jika dalam tahap pertama penyembuhan batin sejati adalah menerima sejarah diri sendiri, yakni untuk menerima dalam diri kita sendiri, bahkan apapun yang tidak kita pilih dalam hidup kita, kita perlu menambahkan suatu unsur penting lainnya, yaitu keberanian kreatif. Ini timbul terutama ketika kita menjumpai kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya, orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dari dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Banyak kali ketika membaca Injil masa kanak-kanak, kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak bertindak secara langsung dan jelas? Tetapi Allah campur tangan melalui peristiwa-peristiwa dan orang-orang. Yusuf adalah orang yang melaluinya Allah menjaga permulaan sejarah penebusan.
Ia adalah keajaiban sejati yang dengannya Allah menyelamatkan anak dan ibunya. Allah bertindak dengan mempercayakan pada keberanian kreatif Yusuf, yang setiba di Betlehem tidak menemukan tempat di mana Maria bisa melahirkan. Ia mengatur sebuah kandang dan menatanya kembali sehingga sedapat mungkin menjadi tempat penyambutan bagi Putra Allah yang datang ke dunia. Berhadapan dengan bahaya yang akan datang dari Herodes yang ingin membunuh sang anak, sekali lagi dalam mimpi Yosef diperingatkan untuk melindungi sang anak. Dan di tengah malam ia bersiap-siap untuk menyingkir ke Mesir. Pembacaan dangkal dari kisah-kisah ini selalu menimbulkan kesan bahwa dunia berada di bawah belas kasihan yang kuat dan berkuasa. Tetapi kabar baik Injil adalah dengan menunjukkan bahwa Allah selalu menemukan cara untuk mewujudkan rencana keselamatannya, meskipun ada kesombongan dan kekerasan para penguasa dunia. Meskipun hidup kita tampak dalam belas kasihan kekuasaan yang kuat, tetapi Injil mengatakan pada kita bahwa yang penting adalah Allah selalu menemukan cara untuk menyelamatkan kita, asalkan kita menggunakan keberanian yang sama seperti tukang kayu dari Nazaret itu, yang tahu bagaimana mengubah masalah menjadi peluang dengan selalu menaruh kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Bila kadang Allah tampak tidak menolong kita, ini tidak berarti bahwa Dia telah meninggalkan kita, tetapi bahwa Dia mempercayai kita akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan bisa kita temukan. Ini adalah keberanian kreatif yang sama yang ditunjukkan oleh para sahabat orang lumpuh, yang untuk sampai di hadapan Yesus menurunkan Ia dari atap rumah. Kesulitan tidak menghentikan keberanian dan ketegaran para sahabat itu. Mereka yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan si sakit dan tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkarkan atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus mengenali iman kreatif yang dengan mereka berusaha membawa sahabat mereka yang sakit kepadanya. Injil tidak memberitahukan berapa lama Maria, Yusuf, dan anak tinggal di Mesir. Namun tentu saja mereka harus makan, menemukan sebuah rumah, dan sebuah pekerjaan. Tidak perlu banyak imajinasi untuk mengisi sikap diam Injil mengenai hal ini. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret seperti halnya keluarga-keluarga lainnya. Seperti banyak saudara migran kita yang bahkan saat ini mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Dalam arti ini, saya percaya bahwa Santo Yusuf adalah sungguh seorang pelindung istimewa bagi mereka yang meninggalkan tanah air mereka karena peperangan, kebencian, penganiayaan, dan kesengsaraan. Pada akhir setiap kisah yang memandang Yusuf sebagai pelaku utama, Injil menuliskan bahwa ia bangun membawa anak dan ibunya dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sesungguhnya, Yesus dan Maria ibunya adalah harta pusaka iman yang kita paling berharga. Dalam rencana keselamatan anak tidak dipisahkan dari ibunya dan orang yang melangkah maju dalam pesiarah iman.
Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib. Kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedang melindungi dengan segenap kekuatan kita Yesus dan Maria yang secara misteri dipercayakan kepada tanggung jawab kita, pemeliharaan kita, dan penjagaan kita. Putra yang Maha Kuasa datang ke dunia dengan mengenakan keadaan yang sangat lemah. Dia membutuhkan Yusuf untuk dijaga, dilindungi, dirawat, dan dibesarkan. Allah mempercayai laki-laki ini seperti halnya Maria yang menemukan dalam Yusuf seorang yang tidak hanya ingin menyelamatkan hidupnya, tetapi yang selalu menafkainya dan juga anak itu. Dalam arti ini, Santo Yusuf tidak bisa menjadi penjaga gereja karena gereja adalah kepanjangan tubuh Kristus dalam sejarah, dan sekaligus keibuan Maria tercerminkan dalam keibuan gereja. Yusuf dengan melindungi gereja juga terus melindungi anak dan ibunya. Dan dengan mengasihi gereja, kita juga terus mengasihi anak dan ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikian renungan juga pembacaan surat Bapak Paus mengenai tema Yusuf yang berani secara kreatif. Untuk pendalaman, mari kita coba untuk menjawab 5 pertanyaan yang disodorkan untuk menjadi jembatan pemahaman kita pada tema malam ini. Yang pertama, masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Yosef? 2. Apa yang mendasari sikap Bapak Yosef berani secara kreatif dalam menyelesaikan masalahnya? 3. Tindakan berani dan secara kreatif di masa pandemi manakah yang bisa kita lakukan? Yang keempat, siapakah harta pusaka iman kita yang paling berharga? Dan yang terakhir, keutamaan Bapak Yosef apakah yang dapat kita teladani di saat kita mengalami masalah dalam hidup kita? Silakan dalam link Google Form yang dikirim lewat stasi lingkungan dikerjakan dengan baik, dirembuk bersama dengan Bapak atau Ibu yang ada di rumah, dan video ini bisa diputar ulang untuk bisa mencoba memahami teks tadi. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan. Kita akan mohon perlindungan bagi gereja dan keluarga. Marilah kita hening sebentar. Marilah berdoa. Santo Yosef, kami berlindung padamu dalam kesusahan kami, dan sesudah memohon pertolongan mempelaimu yang tersuci, dengan penuh harapan kami mohon bantuanmu juga. Kami mohon dengan rendah hati, pandanglah dengan rela warisan yang diperoleh Yesus Kristus dengan darahnya, dan tolonglah kami dalam kesukaran kami dengan bantuanmu yang ajaib. Hal ini kami mohon kepadamu, demi kasih sayang yang menghubungkan Dikau dengan Bunda Allah, perawan yang tak bernoda,
dan demi cinta kepadamu yang mesra terhadap Yesus. Ya pemelihara setia keluarga kudus, lindungilah anak-anak pilihan Yesus Kristus. Ya Bapa pengasih, jauhkanlah kami dari segala kesesatan dan perbuatan jahat. Ya pelindung yang agung, dengan murah hati bantulah kami dari dalam surga, dalam perjuangan melawan kekuasaan kegelapan. Maka sebagaimana dahulu Engkau telah meluputkan kanak-kanak Yesus dari bahaya maut yang teramat besar, demikian pula sekarang ini pertahankanlah gereja Allah yang kudus terhadap serangan musuh dan segala macam rintangan. Sudilah senantiasa melindungi kami masing-masing, supaya menurut teladan-Mu dan ditunjang bantuan-Mu, kami dapat hidup suci, mati bahagia, dan memperoleh sukacita kekal di dalam surga. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pertemuan pendalaman kita pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena hari ini Engkau telah membimbing kami menemukan dan semakin memahami keutamaan Bapak Yosef melalui pendalaman kitab suci dan surat apostolik Paus Fransiskus Patris Corde. Kami mohon, berkatilah dan bimbinglah kami agar mampu meneladan keutamaan tersebut dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun masyarakat, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa dan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sugeng dalu, berkah dalem. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.